Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tri Kurniawan. Saya dari kelas reguler 2B. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pasal PPh pasal 21. Tentang PPh pasal 21. Apa itu PPh pasal 21? Bagi kamu warga Indonesia sudah semestinya harus tahu apa itu PPh pasal 21. Tentang perpajakan, terutama untuk perpajakan. Untuk yang sudah bekerja wajib untuk membayar pajak dari perusahaan maupun dari bisnis yang kamu dirikan. Salah satu yang harus kamu ketahui adalah PPh atau pajak penghasilan. PPh merupakan pajak yang dibayarkan setiap tahun kepada negara. Pajak ini dikenakan kepada setiap peserta wajib pajak yang berpenghasilan. Selain perseorangan, seluruh badan usaha di Indonesia yang berbentuk PT, firma, dan CV yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Semua jenis pajak termasuk PPh ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan negara dan akan kembali kepada rakyat. Istilahnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jangan sampai lupa membayar pajak. PPh ini sendiri memiliki banyak jenisnya, namun di antara hal ini hanya akan mengulas PPh pasal 21 beserta perhitungannya. Apa itu PPh 21? Kamu harus mengetahui lebih dahulu mengenai definisi pajak penghasilan pasal 21 atau sering disingkat PPh 21 berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Undang-Undang 32/PJ/2015. PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh ini merujuk pada pertama UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang kedua Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 16/PJ/2016, yang ketiga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PLK 010/2016 dan 102/PMK 010/2016. Yang keempat, dan peraturan atau undang-undang lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan. Sebagai tambahan informasi bahwa peraturan tentang tarif PTKP penghasilan tidak kena pajak saat ini tidak berbeda dengan peraturan PTKP tahun 2016 silam, sehingga perhitungan PPh 21 tahun ini masih merujuk pada peraturan PTKP yang ditetapkan tahun 2016 tersebut. Yang kedua, peserta wajib pajak PPh 21. Wajib pajak adalah orang atau disebut peserta yang dikenai pajak atas penghasilannya. Peserta wajib pajak ini terbagi menjadi beberapa kategori menurut Per 32/PJ/2015 pasal 3, yaitu pegawai atau karyawan, penerima uang pasangan, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli waris yang juga merupakan wajib pajak PPh 21. Bukan pegawai, freelance atau pekerja lepas yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Seniman seperti pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto, model, pegawai, peragawan atau peragawati, main drama, penari, pemahat, pelukis, dan semacamnya. Olahragawan juga, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, pengarang, peneliti, dan penerjemah, memberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasi, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, sosial, serta memberi jasa kepada suatu kepanitiaan, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, pembawa pesanan atau yang menjadi perantara, petugas penjajah barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, distribusi, perusahaan MLM, multi level marketing atau direct selling, dan kegiatan jenis lainnya.
Selanjutnya dewan anggota komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap di perusahaan yang sama. Selanjutnya mantan pegawai peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan meliputi yang pertama peserta perlombaan di segala bidang seperti perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lain. Yang kedua peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, dan kunjungan kerja, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. Yang keempat peserta pendidikan dan pelatihan, dan yang terakhir peserta kegiatan lainnya. Yang ketiga komponen perhitungan PPh 21 berdasarkan perhitungan PPh seperti penghasilan bruto. Dalam hal ini termasuk ke dalam penghasilan bruto atau penghasilan kotor, yaitu penghasilan rutin yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam jangka waktu tertentu, meliputi gaji pokok dan tunjangan atau insentif, tunjangan makan, tunjangan transportasi, dan semacamnya. Yang kedua penghasilan tidak rutin. Beberapa penghasilan yang masuk dalam kategori ini yaitu upah dalam bentuk bonus, THR, tunjangan hari raya keagamaan, serta upah lembur. Yang ketiga iuran BPJS atau premi asuransi yang pegawai yang dibayar perusahaan. Setiap warga negara Indonesia atau warga negara asing yang tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan wajib memiliki dan menjadi anggota BPJS. Program asuransi kesehatan ini diselenggarakan oleh pemerintah dan wajib ada setiap perusahaan, di mana pembayaran dihitung berdasarkan persentase dari gaji atau upah yang diperoleh. Yang keempat jaminan kecelakaan kerja atau bisa disebut JKK. Jaminan kecelakaan kerja atau JKK adalah sebuah kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, terhitung mulai berangkat kerja sampai tiba di rumah atau menderita penyakit lain yang berkaitan dengan kerjaan. Iuran JKK ini dibayarkan sebanyak perusahaan. Besarnya iuran JKK dikelompokkan berdasarkan jenis usaha dan tingkat resikonya. Yang pertama, kelompok 1, premi 0,24% dikali upah kerja per sebulan. Yang kelompok kedua, premi sebesar 0,54% dikali upah kerja sebulan. Yang ketiga, premi sebesar 0,89% dikali upah kerja sebulan. Yang keempat, premi sebesar 1,27% dikali upah kerja sebulan. Yang kelima, premi sebesar 1,74% dikali upah kerja per bulan. Yang kelima, jaminan kematian atau JK. Jaminan ini dibentukkan bagi ahli waris dari anggota program BPJS ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Dalam hal ini kamu wajib menanggung iuran program jaminan kematian atau JK sebesar 0,3% dari gaji bulanan yang kamu peroleh. Jaminan kesehatan sejak Juli 2016. Tarif iuran jaminan kesehatan yaitu sebesar 5% dari gaji bulanan atau gaji pokok dan tunjangan tetap, di mana 4% dibayar oleh perusahaan atau pemberi kerja dan 1% dibayar oleh pegawai. Batas tertinggi gaji bulanan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan adalah 2 kali PTKP dengan status kawin dan memiliki 1 anak untuk keluarga lainnya, yaitu terdiri dari anak keempat dan seterusnya, serta orang tua dan mertua. Besar iurannya yaitu 1% per orang atau dipotong dari gaji bulanan. Selanjutnya tunjangan PPh 21. Bagi perusahaan yang memberi tunjangan PPh 21 kepada para pegawainya atau penuh atau sebagian, maka jumlah tunjangan PPh 21 ini dijadikan komponen tambahan dari penghasilan bruto. Sementara untuk metode perhitungan gaji bagi pegawai yang menerima tunjangan PPh 21 adalah metode gaji bersih. Yang selanjutnya tunjangan BPJS. Bagi perusahaan yang memberi tunjangan BPJS atau JKK, JK, JP atau jaminan kesehatan secara penuh, maka tunjangan BPJS ini dijadikan komponen tambahan dari penghasilan bruto. Metode perhitungannya juga menggunakan metode gaji bersih. Selanjutnya pengurangan penghasilan bruto. Biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto yaitu biaya jabatan staf hingga biaya THR sebagai pengeluaran selama setahun berhubungan dengan pekerjaan berdasarkan per 16 PJ 2006 biaya pejabat yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Biaya pensiun bulanan per 16 PJ 2006 ya besarnya biaya pensiun yaitu 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp200.000 per bulan atau Rp2.400.000 per tahun. Terus selanjutnya tarif PPh 21. Sekarang saatnya
untuk membahas PPh 21 mengenai tarif PPh 21 dipotong dari jumlah penghasilan kena pajak atau PKP yang dibulatkan bawah dalam ribuan penuh. Penghasilan kena pajak PKP dalam pengenaan pajak DPP diperoleh dari penghasilan kena pajak PKP. Wajib pajak penerima penghasilan ini ketentuannya: A. Penghasilan kena pajak atau PKP berlaku bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, dan penerima pensiun berkala. Jumlah penghasilan lebih dari 450.000 per hari. Ketentuan ini berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh upah harian. Pemotongan PPh 21 sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Ketentuan ini berlaku bagi bukan pegawai atau mengelola penghasilan tidak bersifat berkesinambungan. Penghasilan tidak kena pajak PTKP. Untuk penghasilan kamu yang dikenai PPh atau bersifat final, maka kamu berhak atas pengurangan penghasilan neto sejumlah penghasilan tidak kena pajak PTKP sesuai dengan peraturan jenderal per 16 PJ 2016 atau peraturan Menteri Keuangan nomor 101 PMK 010 2016. Berikut ini adalah tarif PTKP terbaru yang perlu kamu tahu. 54 juta rupiah per tahun atau 4.500.000 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi, 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan untuk wajib pajak yang sudah menikah, 54 juta per tahun atau 375.000 per bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenjak dalam garis keturunan urus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Seorang wajib pajak tidak akan dikenai pajak penghasilan atau PPh apabila penghasilannya sama dengan 54 juta atau tidak lebih dari 54 juta rupiah. Yang ketiga, tarif progresif PPh 21. Sifat pengenaan tarif PPh 21 sifatnya progresif, artinya semakin tinggi penghasilan yang diperoleh, maka pengenaan tarif pajaknya semakin tinggi. Berikut ini adalah tarif PPh 21 berdasarkan Undang-Undang tentang PPh Pasal 17 Ayat 1, yaitu wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta akan dikenakan tarif 5%. Yang kedua, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai 250 juta akan dikenakan tarif 15%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai 500 juta akan dikenakan tarif 25%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta akan dikenakan tarif 30%. Dan terakhir, demikian penjelasan singkat mengenai apa itu PPh itu dan bagaimana perhitungannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan saya terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan sampai jumpa. Terima kasih.